Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Ketua dan Pengurus Majelis Taklim Khairatul Nisa, Ketua Takmir dan Pengurus Takmir Masjid Diponegoro, dan seluruh jamaah ibu bapak yang hadir. Semoga semuanya Allah karuniai kesehatan lahir dan batin, kelapangan rizki yang halal dan barakah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa hadir kembali dalam kajian kita. Senang sekali ibu-ibu bersemangat hadir di kajian. Tadi ada yang menyampaikan, kata pengurus kita, agak-agak terlambat sedikit, mungkin beberapa tak apa-apa, karena kalau ibu-ibu itu di mana-mana agak-agak terlambat sedikit itu masih dimaklumi. Sebab biasanya pagi-pagi masih sibuk masak iya, dan juga masih harus pakai bedak sama lipstik biasanya yang pakai ya. Jadi wajar-wajar saja. Yang tak boleh terlambat katanya bapak-bapak, apalagi kalau terlambat ngasih uang bulanan. Tak boleh uang bulanan. Baik ibu sekalian, alhamdulillah tema yang diberikan luar biasa. Rajin beramal tapi hati kok gini-gini aja. Cuman kayaknya ada yang protes juga, Ustaz, di foto agak kurus, di aslinya kok agak gemuk. Ini foto waktu masih agak-agak langsing dulu. Sekarang bagaimana ya Bu? Inilah adanya Bu, langsung katanya. Tapi saya dalam kondisi begini kadang suka terhibur dengan ayat Al-Quran, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangannya nanti akan hidup dalam keridhaan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun maksudnya berat timbangan amal itu ya, cuman lumayan terhibur lah. Mudah-mudahan kita semua berat nanti timbangan amalnya, semuanya masuk jannatul firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi diberikan pengantar Bu, ada yang mungkin kita semua merasakan rajin beramal, yang bersemangat berikhtiar untuk memperbanyak amal, tapi
tapi kadang ada kegelisahan dalam hati, ya, ada kekurang mantapan dalam hati. Maka pertama Bu, yang perlu kita cek dan evaluasi sama-sama adalah bagaimana ketersambungan, kedekatan kita dalam amal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd misalkan ayat ke-28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka ketika mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi yang perlu kita periksa adalah bagaimana ketersambungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam aktivitas kita, dalam amal kita, sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang itu mengingat Allah, tersambung dengan Allah, maka Allah akan berikan kepadanya ketenangan, kemantapan hatinya. Jadi mungkin ada yang terputus dari sambungan kita kepada Allah, atau tersambung tetapi ada gangguan, ibarat telepon kita itu ada kemersek-kemerseknya, ada noda-noda di hati kita yang membuat ketersambungan dengan Allah itu menjadi tidak jernih, tidak murni, ada kemerseknya, ada terputusnya, atau tidak tersambung secara utuh antara diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Allah, kalau seseorang itu mengingat Allah dalam amalnya, dalam gerak langkahnya, maka dia akan ada ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, misalkan Allah sampaikan lagi dalam Al-Quran, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fath. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di ayat yang keempat, surat ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Terjemahnya kalau mau ada yang membacakan boleh Bu, surat Al-Fath ayat ke-4. Dialah yang telah ketenangan ke dalam orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, jadi kata Allah yang akan memberikan ketenangan, kemantapan, menjauhkan dari kegelisahan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman artinya tidak hanya yakin, tetapi ada ketersambungan dengan Tuhan.
selalu mengingat Allah. Maka dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, mengingat Allah di saat berdirinya, di saat duduknya, di saat berbaringnya. Dia nyambung terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan hadirkan ketenangan. Kalau ada kegelisahan padahal dia sudah melakukan amalan-amalan, berarti mungkin ada yang terputus sambungannya dengan Allah, atau ada yang terganggu, tidak jernih, tidak murni, ada kemeresaknya. Dan itu karena noda-noda di hati kita. Mungkin ada kesalahan niat di sana, ya, ada riyaknya, mungkin ada tergiurnya dengan dunia, atau niat dunia itu muncul di hatinya. Mungkin juga ada perasaan ujub, merasa hebat daripada orang lain. Kemudian muncul perasaan sombongnya, merendahkan orang lain. Kemudian mungkin tidak ada kekhusyuan, atau beramal itu sebatas menjadi rutinitas saja, tidak ada makna yang mendalam dalam kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa menjadi penyebab dari kotornya hati, ternodanya hati, sehingga sambungan kita dengan Tuhan itu tidak jernih, ada gangguannya, sehingga hidup menjadi gelisah, menjadi kurang tenang, kurang mantap. Karena kata Allah, kalau dia mengingat Allah, tersambung dengan Allah dalam surat Ar-Ra'd tadi ayat 28, maka akan ada ketenangan. Dalam surat Al-Fath ayat keempat ini, maka Allah akan menurunkan sakinah, kemantapan, ketenangan yang akan semakin mengokohkan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari sekarang dulu kita bermuhasabah, kita mengevaluasi diri kita, apa kira-kira yang kadang menodai hati sehingga menjauhkan, memutuskan hubungan kita, membuat ada gangguan hubungan ketersambungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Bu, mungkin yang perlu kita evaluasi tentu ada banyak hal, tapi pertama, jangan sampai ada penyakit riak di hati kita, ya. Ingin dipuji oleh manusia, atau sum'ah, ingin didengar oleh manusia. Kalau dia ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar, yang ujungnya maksudnya ingin dipuji oleh manusia, maka ini bisa menjadi noda di hati kita. Memang kadang orang itu kalau dipuji oleh manusia, ya, dilihat amalnya lalu dipuji, didengar amalnya, ngajinya lalu dipuji. Memang itu pujian itu kadang-kadang membuat orang merasa nikmat, merasa nyaman, terlena dengan pujian, maka muncullah di hatinya riya. Dan ini harus betul-betul diwaspadai, karena bisa kadang muncul di hati kita. Ada seorang, ini kalau saya pribadi sebagai penceramah misalkan, dan kita evaluasi semua, kadang orang berangkat dari rumah itu dengan keikhlasan. Dia berangkat jauh, perjalanannya mungkin panas, ada kendala-kendala, dengan keikhlasan. Lalu dia kemudian mulailah menyampaikan ceramahnya, evaluasi kita masing-masing. Dia dengan ikhlas mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian saat dia berpidato, bergemuruhlah tepuk tangan dari audiennya, dari hadirinnya, mengubah niat ikhlasnya tadi. Yang tadinya dia ikhlas, mulailah muncul perasaan ingin dipuji oleh manusia yang melihatnya, yang mendengarnya. Maka saat itu muncul, Bu, hati-hati.
ini yang akan menjauhkan kita dengan Allah, memutus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi dalam hadisnya, "Takhawwaftu ala ummati," yang paling aku takutkan menjangkiti umatku itu adalah asyirku, kesyirikan. Mahum la ya'buduna salaman, yang kesyirikan yang aku maksud itu bukan mereka menyembah berhala, walakin tetapi yurawunan nasa bi'amalihim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka riya, ingin dipuji oleh manusia. Ternyata kata Nabi itu disebut syirik kecil. Syirik itu terbagi, ada syirik besar yang sampai bisa mengeluarkan dari Islam, ya. Ada syirik kecil, yaitu riya, ingin dipuji oleh manusia. Tapi walaupun syirik itu dibagi dua, syirik besar, syirik kecil, tapi dosanya tetap dosa besar semua. Sebab inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang besar, kezaliman yang besar. Maka hati-hati. Kenapa disebut syirik kecil yaitu? Sebab yang tadinya ibadah itu harusnya dia persembahkan kepada Allah, lalu dia persembahkan kepada manusia. Kepada Allah ya, tapi kepada manusia juga dia persembahkan sholat itu, dia persembahkan sedekah itu. Maka itu menjadikan perbuatan riya ini dianggap, disebut oleh Nabi sebagai perbuatan syirik yang kecil, yang dosanya besar. Karena itu kita hendaknya betul-betul berjuang untuk menghilangkan perasaan riya atau sum'ah. Riya ingin dilihat orang lalu dipuji, sum'ah ingin didengar orang lalu dipuji. Ujungnya adalah pujian dari manusia. Maka Bu, apa dampaknya ketika seseorang itu diam? Ketika seseorang itu diam, dampak dunianya tentu tak ada ketenangan tadi. Karena berarti tak murni imannya kepada Allah. Dia hanya berharap pada pujian manusia. Kalau tidak dipuji, gelisah. Kalau dipuji sekarang, lalu kemudian nanti dia takut berubah pujian itu. Pokoknya dia tak tenang hidup, karena tak dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dampak di dunia ini. Maka tidak ada ketenangan karena bergantung kepada pujian manusia. Sholat tidak ada ketenangan. Ya sudah beramal, ternyata tak ada yang muji, marah nih, tak tenang kehidupannya. Maka jangan berharap pujian pada manusia. Bahkan Bu, pada hal-hal kecil-kecil juga perlu waspada. Suatu ketika saya Bu nyapu rumah, pas istri lagi ada acara, saya nyapu, terbersih di dalam hati. Nanti kalau istri pulang biar hebat ya, bersih-bersih rumahnya, kayak bayangan itu. Apa yang terjadi Bu? Datang istri saya sudah nyapu, sudah macam-macam. Katanya ditanya, siapa yang nyapu tadi? Saya kira sudah mau ada pujian. Apa yang dilakukan? Nyapu kok tidak bersih. Jadi kalau berharap pujian begitu, tak ada ketenangan. Sudahlah amalnya, kata Allah, bisa hilang, tak bernilai, dan juga tak ada ketenangan, tak ada tersambungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalnya itu bisa hilang, tidak ada nilainya. Sebagaimana Allah firmankan misalkan ya di dalam Al-Quran ketika Allah menyebut tentang orang yang berinfak tetapi dia meniatkannya untuk pujian manusia. Surat Al-Baqarah ayat 264. Nanti boleh ada yang membacakan terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha
بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Terjemah dulu, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karenanya pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Ya. Jadi kata Allah, ibarat ada batu licin, ada tumpukan tanah, debu dan tanah. Lalu ketika itu turun hujan yang lebat mengguyur batu itu, maka batu kembali licin lagi, luntur tumpukan debu dan tanah. Batu licin itu ibarat kita, tumpukan debu dan tanah itu ibarat amal-amal yang kita lakukan. Banyak kita tumpuk amal itu, alhamdulillah. Tapi tiba-tiba turun hujan yang lebat, muncul riak, ingin dipuji oleh manusia di hati kita. Seketika lunturlah amal-amal itu, hanya menyisakan batu yang licin kembali. Hilang, amal-amal itu tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ibaratkan itu, ada orang sudah nabung, bagaimana kira-kira perasaan kita nanti di dunia saja? Kalau kita ambil contoh, ada orang nabung, dia nabung sedikit-sedikit, alhamdulillah dia setorkan tabungannya banyak sudah di rekening. Tiba-tiba ketika mau diambil, ternyata habis, hilang karena ada kejahatan oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Sekarang kejahatan di dunia internet itu luar biasa, tiba-tiba menguras saldo kita. Yang tadinya kita sudah menabung banyak, tiba-tiba hilang, habis. Itu rasa penyesalannya luar biasa. Ya Allah, kemana ini yang sudah saya tabung capek-capek ini kok hilang semua? Maka berat. Atau ada contoh yang lain, ada mahasiswa saya mengajar di kampus, katanya kalau guru tamunya sudah ketik banyak-banyak, sudah siap deskripsinya yang sudah lama tak dikerjakan tuh, ternyata tak di save sama dia, tiba-tiba tulisannya hilang semua. Itu gelongnya, nyeselnya itu luar biasa. Akhirnya ada yang bilang, skripsi tidak mari-mari, daripada skripsi mending langsung resepsi saja. Tidak selesai. Maka emang sekali, sedang di dunia hanya tulisan saja hilang, sudah kita tulis sekian bab, kita merasa eman. Hilang semua yang sudah dikerjakannya, eman. Padahal masih bisa tulis lagi, dipikir lagi, butuh waktu, tapi masih bisa. Tabungan tiba-tiba hilang, kita menyesalnya luar biasa. Padahal masih bisa kita berusaha lagi, nabung lagi, hati-hati. Itu aja menyesalnya luar biasa.
apalagi kelak saat amal yang sudah kita tumpuk itu ternyata hilang semuanya, tersisa batu yang licin tadi kata Allah saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah di dunianya tidak tenang, tadi minta uji istri saja ternyata tak tenang. Saya pernah waktu jadi mahasiswa, saya dulu kuliah jadi marbot, atau dulu bahasanya jadi James Bond, jaga masjid tukang kebon. Saya yang imami di masjid itu, saya yang adzan di masjid itu, ajar TPQ. Nah, sedikit cerita ini, bahayanya kalau ada penyakit yang lihat kan, untuk kita evaluasi sama-sama. Suatu ketika ada teman saya, mahasiswi, aktivis pengajianku, Baber, aktivis, yang saya kalau melihatnya memang kayak ada getaran-getaran yang berbeda. Tiba-tiba WA, waktu itu SMS, katanya mau datang ke masjid, ingin ikut buka bersama, karena saya ngurus masjid kan. Akhirnya, silahkan datang ke masjid. Datanglah ke masjid. Saya tak tahulah dia di mana, tak tahu, karena saya ngurus makanannya, apanya, saya tak tahu di mana tempatnya, karena ramai orang di masjid saya. Yang saya urus. Habis itu sholat maghrib, saya pun imam. Saat imam itu di awal-awal ikhlas, tapi begitu ingat bahwa dia SMS tadi mau datang, mulai tak ikhlas hati itu. Baca Fatihah, baca surat, mulai ada tak ikhlasnya itu. Mulai asa rabbukum ayyamhamahu wa in uttum udna. Muncul hati, banyak kelompok-kelompok yang sudah dibuatkan mendengar imam. Sampai selesai saya sholat tercampurlah dan berjuang untuk ikhlas. Ada riaknya lagi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu doa, saya lihat handphone saya ada SMS dari teman tadi. Maaf ya, saya tidak jadi datang. Tiwas. Sudahlah riak, tak tenang, tak ada keberkahan, pahala bisa hilang. Ternyata juga tak dapat juga pujian. Jadi sekali lagi Bu, hati-hati dengan dia ini, betul-betul berjuang. Nah, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 orang dalam hadis Muslim ya, yang nanti dihisab pertama dan ternyata karena ada riya dalam hatinya dia tak jadi masuk surga itu. Jadi disebutkan Bu, di pertama yang dihisab diberi contoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mati syahid. Di sini disebutkan inna awwalan nas, sesungguhnya manusia pertama yuqda yaumal qiyamah, yang diputuskan pada hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid. Kemudian singkat cerita, hadisnya cukup panjang, dia dihadirkan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan, Allah bertanya, untuk siapa engkau berjihad sampai mati syahid? Dia mengatakan, untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Engkau berjihad sampai mati syahid itu karena ingin dipuji sebagai orang yang pahlawan, pemberani, dan kau sudah dapatkan itu di dunia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk sekarang tak dapat lagi pahala. Begitu pula Allah kemudian disebutkan dalam hadis ini, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia diseret di atas mukanya, ditelungkupkan, diseret di atas mukanya, dan dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya mati syahid, ada 3 tadi. Yang kedua disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini hati-hati Bu,
Lalu dia mengatakan, untuk siapa kau belajar mengajarkan Quran ini? Ahli Al-Quran. Kata dia, untukmu ya Allah. Tapi ternyata kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Engkau hanya ingin dikatakan sebagai orang berilmu, orang yang pandai Al-Quran, dan kau sudah dapatkan di dunia. Lalu apalagi yang tersisa? Engkau tak tujukan itu untuk. Maka kata Allah, diperintahkan malaikat untuk menyeretnya lagi ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dalam hadis riwayat Imam Muslim itu adalah orang yang banyak beramal, banyak bersedekah. Kata Allah, untuk siapa kau bersedekah? Untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau bohong. Kau bersedekah itu untuk dipuji manusia sebagai orang yang dermawan. Dan sudah kau dapatkan di dunia pujian itu. Sekarang tak ada lagi tersisa. Maka diseret dia ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan hanya hilang pahalanya, tetapi bahkan dia melakukan dosa. Sebab yang tadinya harusnya dia peruntukkan kepada Allah, dia malah peruntukkan kepada orang lain, kepada manusia, maksud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya dia bekerja di satu perusahaan, dia tak bekerja untuk perusahaannya, tapi dia bekerja dengan fasilitas perusahaannya untuk perusahaan yang lain, untuk tempat yang lain. Ada kecurangan dalam apa yang dia persembahkan. Maka Allah murka kepada orang ini, maka diseret dia menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama Bu, hati-hati yang perlu dievaluasi, jangan ada perasaan riya dan sebagainya. Tapi jangan takut untuk beramal Bu, justru beramallah sambil kita perangi riya itu. Sholat muncul riya, perlama sholat itu malam sampai riya itu bisa kita hilangkan. Berjuang, berikhtiar, dan itu akan dinilai sebagai perjuangan kita yang luar biasa dalam menghilangkan gangguan setan dan gangguan hawa nafsu. Jadi sampai berjuang, berinfak ada niatnya, maka pilih cara untuk menghilangkan dia itu dan terus berinfak agar ada perasaan bahwa apa yang kita berikan ini semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sebenarnya kalau kita mau merenung, kita ini kalaupun beramal yang banyak, beramal yang bagus pun, itu semua tidak cukup untuk membalas nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kita sholat wajib, sholat sunnah, zakat, infak, sedekah, semua kita lakukan, betul-betul kita perbanyak amal kita, kita sempurnakan amal kita, itu semua Bu, kalau mau dihitung dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tak cukup. Maka kata Nabi dalam hadisnya, tidak bisa orang itu masuk surga hanya dengan amal-amal perbuatannya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tak bisa masuk surga kalau hanya dengan amalan engkau? Kata Nabi juga, aku tak bisa masuk surga kalau hanya dengan amal saja, illa kecuali Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada. Dengan amalan itu Allah ridho itulah yang mengantarkan kita kepada surga Allah. Sama kira-kira begini Bu, anak itu Bu mau berbakti kayak apa ke orang tuanya, memberi mobil, memberi rumah, itu tak terbalas jasa orang tuanya. Jeritan orang tuanya saat melahirkannya tak terbalas. Tetapi kalau dia melakukan perbuatan baik ke orang tuanya, akhirnya orang tuanya ridho, walaupun sudah tak terbalas, tapi ridho. Karena ridho itulah dia disebut anak yang berbakti. Sebenarnya berapapun yang dia beri tak bisa mengganti. Kepada ibu kita saja begitu, kepada ayah saja kita begitu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi kita hidup, memberi kita sehat, memberi kita rezeki. Tak cukup Bu, ibadah itu tak cukup.
walaupun sudah banyak, walaupun sudah sebaik-baiknya tak cukup. Nah, renungannya terkait ria ini, masa Bu, amalan seandainya kita beramal yang banyak, yang luar biasa berkualitas saja tidak cukup, masih kurang, jauh dari kalau dibandingkan nikmat Allah. Masa yang sudah tidak cukup itu masih mau diriakkan ya? Masih mau minta puji ke manusia? Pada malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah tak cukup kita ini, malah sholat banyak dan khusyuknya, sudah tak cukup amal ini, sudahlah kurang-kurang Bu, masih mau diriakkan, masih mau minta dipuji manusia daripada minta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kita. Seharusnya kita banyak beristighfar setiap selesai beramal, agar amalan itu ya Allah Engkau terima. Mungkin ada kurang-kurangnya. Itulah mengapa Bu, setelah kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa ucapan pertama? Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Kita mohon ampun kalau ada yang kurang Allah. Tapi kok mau kita lihatkan? Apa yang mau kita lihatkan? Anda sudah banyak dan sudah berkualitas pun tak cukup membayar nikmat Allah. Apalagi belum banyak, tidak berkualitas. Kebanyakan mohon ampun kepada Allah, dan Allah bersihkan hati kita dari penyakit riya, ingin dipuji oleh manusia. Nah, ini yang pertama. Singkat-singkat saja Bu. Yang kedua yang kita perlu waspadai agar hati kita ini terus tenang dalam amal, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orientasi kita itu harus dikuatkan orientasi akhirat. Jangan ada orientasi dunia yang mendominasi. Ini yang akan justru menghilangkan keberkahannya, ketenangan dalam amal. Kalau tadi dulu niatnya keliru karena ingin dipuji oleh manusia, ini dosa. Iya, itu dosa, sepakat seluruh ulama. Sekarang bukan untuk dipuji manusia, tapi untuk dunia. Berpuasa muncul keinginan niat untuk sekaligus diet. Bersedekah muncul keinginan untuk nanti semakin kaya, untuk nanti semakin dibalas oleh Allah dengan bentuk materi dunia. Muncul orientasi dunia dalam amal-amal kebaikan kita. Misalkan dia menuntut ilmu agar mendapat pekerjaan, mendapat ijazah, mendapat gelar. Akhirnya dia kuliah dapat gelar. Saya dulu S2 disebut MPDI, Magister Pendidikan Islam. Sering dipelesetkan, MPD itu katanya Magister Pendidikan Insya Allah, yang dianggap ini lulusan agama. Jadi ada orientasi duniawi dalam gerak langkah kita, dalam amal. Apakah mutlak tidak boleh? Hanya ada uraiannya. Kalau kelihatan itu mutlak tidak boleh, dan itu bahkan berdosa. Syirik kecil, dosanya masuk dosa besar. Tapi orientasi dunia ini ada uraiannya. Pertama, idealnya orang itu hanya mengorientasikan akhirat dalam amal-amal kebaikan. Itu idealnya. Dia sholat untuk Allah. Apapun nanti yang Allah berikan berupa kesehatan dari sholatnya, alhamdulillah. Tapi dia tak mengejar itu. Dia sholat untuk Allah, sedekah untuk Allah. Dari Allah uang itu lalu dia berikan di jalan Allah. Dia tak berpikir mau dibalas 700 kali lipat, 10 kali lipat, nanti lebih kaya. Tak berpikir itu.
Nah, itu yang paling ideal. Semua ibadah orientasinya adalah kehidupan akhirat saja. Itu yang paling ideal. Tapi pertanyaannya sekarang pula yang kedua, bagaimana kalau muncul orientasi dunia dalam amal ibadah kita? Maka para ulama merinci. Pertama, kalau orientasi dunianya itu lebih besar, maka haram, tak boleh. Itu perbuatan yang dosa. Kalau orientasi dunianya mendominasi. Niat dia puasa bukan untuk mencari ridho Allah, tapi untuk dia. Akhirnya di akhir Ramadan dia timbang, tak turun. Apa kata dia? Tambah naik malah. Kenapa? Karena ternyata hanya membalik waktu saja. Apa membalik waktu? Di luar Ramadan siang pun boleh makan, di luar Ramadan siang boleh makan, malam untuk tidur. Begitu Ramadan dia balik, siang tidur aja, malam makan. Akhirnya tambah berat badan. Apa kata dia? Udah puasa, udah turun, malah naik. Itu merusak ibadah, karena dia sampai marah ketika tujuan dunianya itu tak tercapai. Artinya niat dunia mendominasi. Katanya silaturahim itu mendatangkan rezeki, tapi ternyata malah menguras rezeki. Mana buktinya? Saya jualan ini, jualan itu, datang ke teman, tidak malah laku. Dia orientasi dunianya lebih besar. Nah, ini merusak amal ibadah. Kalau dia hanya mengorientasikan dunia atau mendominasi dunianya, maka dia lupa kata Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia hanya fata morgana. Uraian berikutnya, kalau orientasi dunianya itu seimbang dengan akhiratnya, ikut pengajian dia sambil mau jualan. Kalau masih tak boleh dia di pengajian lain di luar sambil dia mau jualan. Akhirnya waktu dengarkan ceramah sambil sibuk mencatat, sambil sibuk kalkulator diskon. Kalau seimbang sama antara dunia dan akhirat, ini juga tercela. Tak boleh juga. Kenapa? Karena bagi seorang muslim itu akhirat yang lebih utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Dunia kata Allah jangan lupa saja, Al-Qasas 77 itu. Tapi yang harus dicari adalah akhirat. Sementara dunia itu hanya wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan lupa saja. Jadi kalau niat dunia mendominasi, tak boleh, merusak ibadah kita. Kalau seimbang tujuannya sama, 50% akhirat, 50% dunia dalam amal ibadah kita. Dalam amal ibadah kita, dalam sedekah kita 50% ingin ridho Allah, 50% ingin dikembalikan lagi oleh Allah dalam jumlah yang lebih besar. Sama niatnya, maka tercela ini. Karena harusnya seorang mukmin itu mendahulukan akhirat. Bagaimana kalau niat dunia itu ada kecil, porsinya sedikit, tidak mendominasi, tidak seimbang, hanya kecil saja, maka sebagian pendapat ulama masih menghukuminya wajar. Karena manusia itu memang kadang ada keinginan-keinginannya terhadap dunia, selama tidak mendominasi dan tidak seimbang. Tidak 50-50. Puasa yang niatnya untuk Allah, mencari ridho Allah. Cuma mungkin sedikit, ya mungkin nanti bisa juga lebih sehat, wajahnya lebih glowing, muncul itu sedikit, tapi bukan mendominasi, dan bahkan bukan 50-50%. Bagaimana nanti kalau ternyata dia setelah puasa tetap gemuk, tetap belum mencapai sehat, dia tidak ada masalah. Tidak merasa
sudah puasa, sudah infak, kok tidak balik-balik. Nah, ada begitu. Dia muncul harapannya itu, dan harapannya juga kepada Allah. Muncul harapan dunianya, ini masih dianggap wajar sebagai manusia. Mana dalilnya? Di antaranya hadis-hadis Nabi yang juga kadang menyemangati duniawi. Boleh berarti, tetapi jangan mendominasi. Misalkan kata Nabi, man ahabba ayyub saqalahu fi rizqihi wa ayyub sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Berarti ada Nabi kadang memberi motivasi kenikmatan dunianya, tapi tidak menjadi yang mendominasi, tidak menjadi yang bahkan 50-50 dengan akhiratnya dalam amalnya. Nah, muncul itu boleh-boleh saja, tetapi munculnya juga harapannya kepada Allah, ya, dan dia juga akan gunakan lagi nikmat itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menuntut ilmu, kuliah, ada harapan dapat gelar, dapat ijazah, tapi tak mendominasi itu. Tetap yang mendominasi adalah niat mencari ilmu karena Allah, bukan juga 50% tidak, tetapi dia muncul keinginan itu wajar, selama juga dia ingin nanti kalau punya gelar, punya ijazah, dia mungkin bisa berkiprah lebih banyak di masyarakat, mencari nafkah pekerjaan yang halal untuk anak dan istrinya, untuk keluarganya. Ujung-ujungnya tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun tadi yang paling ideal semuanya murni, tidak ada terbersit sedikit pun masalah-masalah orientasi dunia. Nah, ini poin kedua. Maka kalau mau tenang dalam ibadah itu, dalam amal-amal kita itu, orientasinya harus orientasi akhirat. Kalau ada pertanyaan atau sebagai renungan untuk kita semua, Ustaz, kadang-kadang orientasi dunia itu muncul karena kan kita ini juga butuh dalam kehidupan dunia. Maka boleh orang butuh dalam kehidupan dunia, boleh. Dia butuh rumah, dia butuh mobil, dia butuh makanan. Tapi mari kita renungkan, kita ini butuh terhadap kebahagiaan di dunia. Tidak salah, tetapi renungannya sebenarnya untuk kebahagiaan dunia saja kita butuh. Kita ini lebih butuh kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Dunia saja kita butuh rumah, padahal hanya katakan 100 tahun. Kita butuh tapi sudah rumah yang layak, rumah yang nyaman, padahal katakanlah 100 tahun. Apalagi kita lebih butuh rumah yang layak, yang indah saat nanti sendiri di alam kubur, di alam barzakh. Tak ada yang menemani. Kubur itu kata Nabi gelap gulita, yang menyinari adalah amal-amal kebaikan kita. Jadi kalau di rumah dunia saja kita butuh rumah, kita berikhtiar, kita punya cita-cita, lebih butuh lagi kita rumah yang indah di alam barzakh, di kubur kita yang lebih lama, tidak 100 tahun, bahkan bisa ribuan tahun. Karena orang yang wafat sejak dulu sampai sekarang berarti dia ada di alam barzakhnya, di alam kubur. Lebih butuh mana dia? Rumah yang indah di dunia 100 tahun atau rumah yang indah menjadi taman di antara taman-taman surga di alam barzakhnya, di alam kuburnya. Boleh orang butuh kepada dunia, tetapi yang dia tanamkan sedang dunia saja dia butuh kebahagiaan, lebih lagi dia lebih butuh bahagia saat kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mobil dia butuh yang nyaman, yang bisa melindungi dia di perjalanan, mempercepat mobilitasnya, boleh. Tapi dia lebih butuh lagi nanti selamat di siratal mustaqim, yang lebih dia butuhkan lagi. Maka siapkan cara
terbaik untuk perjalanan di Siratal Mustaqim. Kata Nabi, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin dan seterusnya, tergantung dari amal-amal soleh kita. Kita butuh makanan yang nikmat, yang bergizi di dunia, apalagi kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orientasinya itu akhirat. Dunia kalaupun ada, itu sekedar jangan lupa saja, bukan menjadi orientasi yang utama dalam amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bu, hendaknya orang menjaga betul dari riyaknya tadi dan dari orientasi keduniaan, jangan sampai dia mendominasi. Dan berikutnya Bu, mungkin yang terakhir karena waktu kita adalah tadi, jangan hanya pada rutinitas dalam beramal, tetapi ada kekhusyuan dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu adalah sholat yang dipuji Allah, itu yang khusyuk. Yang lalai dari sholatnya justru diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Justru yang diinginkan Allah adalah sholat yang khusyuk. Jadi jangan sekedar rutinitas. Sholat jangan sekedar rutinitas, zakat jangan sekedar rutinitas, pengajian jangan sekedar rutinitas, tapi lebih khusyuk. Kalau ibu di sini dulu, karena kita ingin membersihkan hati kita, ya Allah, hadir di majlis taklim itu kata Nabi adalah taman-taman surga. Ya Allah, kami ingin masuk surga sebelum surga yang sebenarnya. Kami ingin merasakan indahnya surga dalam pertemanan, persahabatan yang baik, dalam majlis-majlis yang baik seperti ini. Ini kata Nabi taman-taman surga. Itulah mengapa ada yang bertanya, Ustaz, pengajian itu taman surga ya? Maka Ustaz, mungkin saking indahnya taman surga, saya setiap di pengajian itu ngantuk terus. Maka sapi itu tidak sekedar pengajian, tapi saya mau datang ke taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia khusyuk dalam majlis taklimnya. Dan Nabi kan, man salaka thariqan, siapa yang menempuh jalan yang kami sufihi ilman, yang dia mencari ilmu, apalagi ilmu akhirat seperti ilmu mensucikan hati kita dan seterusnya, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bu, bagaimana sih khusyuk itu? Kan kata Allah dalam Al-Quran tentang sholat itu kan, jadi penutup kita, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Definisi khusyuk itu kata Allah, dia merasa sedang bertemu dengan Allah dan dia yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bertemu Allah dalam amalnya, dia bertemu Allah di majlis taklim ini, dia bertemu Allah dalam sholatnya. Itulah mengapa bahasa Nabi dalam hadis tentang ihsan yang mungkin pernah kita bahas, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan, derajat keimanan yang paling tinggi bagi seorang mukmin itu adalah ketika dia beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau tak bisa kata Nabi, maka yakinlah Allah sedang melihat kita. Jadi melihat Allah atau bertemu Allah dalam setiap amalan kita, hadir di majlis taklim, bertemu Allah, melihat Allah, atau kita yakin sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sedang menghadap Allah ini. Terima kasih Allah sudah memberi rezeki, maka lama sujudnya dia berdoa kepada Allah dalam sujudnya, sholatnya penuh kekhusyuan. Terima kasih sudah diberi sehat, diberi macam-macam, hadir hatinya karena dia sedang bertemu dengan pemberi rezekinya,
penyelesai problem persoalan kehidupannya, sehingga tak buru dia sholat. Imam lama ya dia nikmati dalam sholat. Jangan imam lama sedikit dibatuki. Batu semua. Setelah selesai tarawih, yang bilang ke teman-teman, besok jangan ke masjid ini lagi, imamnya lama. Kita kemana? Masjid lain aja, di sana enak imamnya sebentar. Akhirnya pergilah berbondong-bondong ke masjid lain. Besoknya tarawih. Apa yang terjadi? Ternyata imam yang di masjid kemarin pindah jadwal ke masjid. Ketemu lagi sama imam. Tentu imam juga menyesuaikan, jangan terlalu lama, dilihat kemampuan makmumnya. Jadi sama-sama nyaman dalam. Jadi temui Allah di setiap amal kita, lihat Allah di setiap amal kita, jumpai Allah di setiap amal kita. Itu namanya ihsan, kata Nabi, seolah-olah melihat Allah. Dan itulah yang disebut dengan khusyuk, bertemu dengan dalam infak sedekah kita itu. Kita sedang dilihat oleh Allah. Maka malu kalau mau jadi orang pelit, maka diberikan yang dia mampu, yang dia terbaik. Ya Allah, ini rezeki dari tak ada riak, karena ini juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, darimu lebih banyak. Ya Allah, yang saya keluarkan hanya sedikit. Ya Allah, ampuni saya, masih mampu mengeluarkan sekian, yang lain untuk kebutuhan saya dan keluarga. Jadi berjumpa dengan Allah. Tapi kalau dia tak merasa dengan Allah, dia berinfak seolah-olah hanya dia dengan orang yang dia infaki, maka ada sombongnya kadang, ada takaburnya kadang, memandang rendah orang lain itu, seolah-olah dia yang memberi, orang lain hanya menerima. Padahal sebenarnya dia yang memberi itu juga sedang menerima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia hanya keluarkan sedikit dari yang diberi Allah itu. Allah memberi 100%, dia keluarkan hanya wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian yang dia keluarkan. Kalau zakat hanya 2,5%. Maka saat dia berzakat, saat dia berinfak, tak ada dia, tak ada sombong, mesti malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa kasih banyak, ya Allah, padahal kau sudah kasih banyak sehat. Tidak ada dia. Jumpai Allah di setiap amal ibadah kita, dalam sholat kita, dalam puasa kita. Puasa selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka tidak hanya puasa tak makan tak minum, tapi juga menjaga lisan, menjaga perbuatan, menjumpai Allah, menemukan Allah, bertemu, melihat Allah dalam setiap amal-amal ibadah. Dalam zakat, dalam haji pun begitu. Haji itu banyak orang, naudzubillah, ada orang berhaji tapi tak, seolah tak bertemu dengan Allah, karena masih ada kesombongan, pamer dia, selfie. Kalau hanya selfie boleh, mungkin mengubah orang untuk bisa juga berangkat umrah atau haji, niatnya dakwah apa-apa. Tapi kalau untuk menyombongkan diri, malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia datangi rumah Allah, tapi yang dia besarkan dirinya. Yang dia datangi Allah, tapi yang dia agungkan dirinya di hadapan manusia lain. Betapa zalimnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pulang haji, dia semakin baik, semakin nyaman, bukan karena penilaian manusia. Ada yang begitu pulang umrah, saya ingat begitu pulang umroh, mau pulang bingung dia. Kenapa Pak kok bingung? Saya bilang, saya pembimbingnya, Ustaz, takut dimintai doa, disuruh tidur. Saya bilang, ya Pak, sehafalnya Bapak sama Ustaz dikira enggak bagus, padahal jadi habis umroh. Dikira kalau cuma doa-doa itu tidak penting, itu doa-doa gampang. Tak usah itu loh, yang penting keikhlasan hatinya kepada Allah. Mulai dengan Fatihah, mulai dengan sholawat, doa sehafalnya kita boleh, ajak doa pakai bahasa Indonesia boleh. Karena yang kita tuju bukan pujian manusia, tapi keridhaan Allah. Lalu akhirnya diberilah sama pembimbingnya, ini Pak, doa-doa Bapak nanti bisa baca. Alhamdulillah.
Tapi ada kejadian lain Bu, saya diceritai sama pembimbing lain. Katanya dia pakai buku kecil, sudah diberi pembimbingnya, tenanglah dia. Sampai di rumah, jamaah semua datang, buku kecilnya kesingsel. Kata si istri, Mas, aku sudah mengumpulkan orang di luar ruang tamu, Mas, gimana? Saya tak cari, tak ketemu. Bukunya warna hijau kecil, buku saya ketemu. Setelah muter-muter, ternyata ada di bawah meja televisi yang tadi dia cari. Langsung diambil, alhamdulillah. Pak, mari kita doa sama-sama ya Pak. Dia tak sadar buku kecil hijau itu ternyata keliru. Itu adalah buku doa-doa cucunya yang masih TK. Akhirnya dia buka, mari Pak, kita diaminkan ya Pak. Saya doakan ya, Allahumma amin amin. Ini aku bika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa apa ini? Ini kata yang benar doa ini. Apa kalau itu dia pulang ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, ini doa masuk kamar mandi kata yang satu, iya itu benar. Pantesan pulang dari situ saya murus bolak-balik kamar mandi. Jadi untuk Allah, bukan untuk pujian-pujian manusia. Saya kira itu bukan waktunya. Mungkin banyak hal yang bisa kita bahas lainnya sebenarnya, tapi intinya jauhi riya, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, orientasi keduniaannya ditata. Jangan malah lebih banyak dominan, apalagi seimbang, jangan. Itu hanya jangan lupa saja. Itu pun nanti juga dikembalikan lagi kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tadi adalah bagaimana khusyuk, menikmati, menghadirkan Allah dalam setiap amal ibadah kita. Khusyuk. Dan ketika dia merasa melihat Allah, dan kata Allah dalam Al-Quran, selain merasa melihat Allah, annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dia merasa akan kembali menghadap Allah. Jadi dia bertemu Allah dalam amal itu, dan dia yakin dia nanti juga akan dipanggil pulang dalam kematiannya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah semangat dia harus punya bekal yang banyak sebelum kita mati, hadir di majelis ilmu, hadir di tempat-tempat pengajian, karena dia ingin banyak bekal nanti saat dia pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu rajin-rajin ikut majelis ilmu, mungkin yang belum bisa baca Quran lancar, semangat. Ada ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu semangat. Kata bukunya ke saya, Ustaz, kita tetap semangat. Kadang-kadang sudah sulit belajar. Sebenarnya gimana kata saya? Macam-macam Ustaz. Ada yang menyebut huruf sudah tak bisa dengan tepat. Dan itu ujung lidah di ujung gigi depan atas. Ibu kok tak bisa-bisa? Itulah Ustaz masalahnya. Kata Ustaz, ujung lidah ke ujung di depan atas. Masalahnya gigi depan atas saya sudah habis. Jadi kalau saya paksakan nempel ke kursi gatal Ustaz. Semangat khusyuk dalam ibadah kita, merasa bertemu Allah dan merasa akan pulang dalam kematian kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau punya saya mohon maaf, saya kembalikan dulu, silakan. Masya Allah, di sini lagi semuanya ini ya. Jadi itu tadi beberapa dari talk saya sudah disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya paling ingat adalah Ustaz mengatakan bahwa ini seperti quotes of the day gitu ya. Jadi kebahagiaan dunia aja kita sangat menginginkan, apalagi kebahagiaan di akhirat gitu ya. Dan hendaknya setiap amalan, aktivitas dan juga ibadah kita seolah-olah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu demak banget kayaknya. Baik teman-teman, sekarang dari tadi mohon maaf saya belum perkenalkan Ustaz ya. Kalau tidak kenal maka kita harus ta'aruf ya. Jadi jelas kita rujukannya kita di mana gitu ya. Baik Ustaz Dr. Heri Rifan Heri MPDI, beliau dulu penelitiannya di Ponpes Tafid Watafid apa yang
Watafimul Al-Quran Ibnu Mas'ud di Jember. Kemudian dia juga berpendidikan di Ponpes Karangasem Lamongan. S1-nya jurusan Syariah Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian S2-nya beliau di Magister Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan juga S3-nya beliau adalah di Doktor Pendidikan Agama Islam UMN. Masya Allah. Dan beliau sekarang beraktivitas sebagai dosen agama Islam di SAI Probolinggo, dan juga aktif berdakwah dan mengasuh sejumlah majelis taklim di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Dan juga beliau mengasuh program tilawah maupun di Radio Suara Muslim Surabaya, dan juga beliau pembimbing haji dan umrah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ada apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Baik, kita buka tanya jawab sebentar ya Ustaz ya. Sama lagi siapa yang mau bertanya? Ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang-kadang ini ya Pak, yang sudah ada niatan untuk berbuat baik, tapi pasti kenapa kok selalu ada gangguan gitu? Gimana untuk menyiasatinya? Iya Pak. Pertanyaan yang kedua, silakan Bu menyiasati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz nyinggung tentang sholat juga. Yang saya tanyakan, biasanya kalau Abdus Salam ada orang yang istighfar ya Ustaz, terus ada yang bilang alhamdulillah, terus ada yang juga langsung berdoa katanya itu istighfar. Itu di antara tiga mana yang lebih utama? Untuk pertanyaan kedua, saya ingin tahu definisi ihsan itu apa yang terima kasih. Orang yang pelit jadi disebutkan gitu. Terus bagaimana dengan kalau biar hamba Allah, kan biasanya begini Ustaz, kalau yang sedekah itu umpamanya ulama binti ulama kan disebutkan sama si pusatnya untuk didoain. Terus kalau hamba Allah kan nggak ada namanya gitu, ya. Dan yang memegang. Terus yang terakhir itu ngaji, ada di majelis taklim itu Ustaz, datang itu orangnya masih datang, begitu datang Ustaz langsung tidur. Itu apa dapat pahala ya Ustaz dari ngaji orang tidur ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau lagi tahu? Ya, ini Ustaz, kita kan kalau sholat berusaha untuk khusyuk ya, tapi kalau saya ini kan nggak bekerja ya, jualan gitu. Dan di saat kita kerja itu ada waktu-waktu untuk sholat. Untuk khusyuk itu gimana ya rasanya? Itu kok kita kan kayak dikejar waktu, kayak ada nanti ada orang beli atau gimana gitu loh. Maksudnya kita sih maunya khusyuk gitu loh. Jadi untuk merasakan menciptakan rasa khusyuk itu gimana dalam waktu yang sesingkat? Jadi poin pertama, seseorang yang sudah punya niatan untuk beramal, punya niatan yang kuat, dalam hadis yang sahih disebutkan itu sudah dapat satu pahala. Niat yang kuat untuk beramal itu sudah dapat satu pahala. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia lakukan amal itu, maka dapat asyru amsalnya, dapat 10 kali lipat pahalanya. Karena minimal orang beramal itu dilipat gandakan pahalanya minimal 10 kali lipat. Jadi niat saja, niat yang kuat, bukan sekedar niat asal ya, tetapi memang betul-betul dia ingin wujudkan niat itu, maka dia dapat satu pahala. Dia wujudkan, dapat 10 kebaikan, dapat 10. Bahkan Bu, ya,
kalau dia tidak melaksanakannya bukan karena keinginannya, tetapi karena udzur yang syar'i, maka dia tetap juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dapat pahala niat tadi. Dia tak melakukannya bukan karena kondisinya, bukan karena keinginannya maksudnya, tetapi memang karena kondisi. Misalkan dia tadinya mau membaca Quran 1 juz di pagi hari, ternyata ada tamu yang datang, maka tetap minimal dapat pahala niatnya tadi, sudah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu yang baik, maka niatkan yang kuat untuk beramal. Kalau tidak terlaksana bukan karena keinginan ibu tapi karena kondisinya, tetap dapat pahala niat. Kalau terlaksana dapat minimal 10 kali lipat pahalanya. Tidak apa. Tinggal bu, harus kita di sisi yang lain mengikhtiarkan dengan sungguh-sungguh. Jangan juga nanti hampir-hampir niat itu hanya menjadi niat saja. Nah, yang dilakukannya itu memang kurang ikhtiarnya, harus diikhtiarkan. Tadi kembali bu, ini nih bu, untuk kebahagiaan hidup kita di saat kita lebih membutuhkan kebahagiaan itu nanti di akhir. Jadi ini untuk kebaikan kita, maka upayakan dengan sungguh-sungguh. Satu contoh, sebenarnya ikhtiar di satu sisi Allah Maha Pemurah, niat saja sudah dapat pahala, tadi sudah disebutkan, tapi di sisi yang lain tunjukkan ikhtiar kita. Satu contoh, orang itu bu, ada yang siap bahkan di bandara Juanda itu sebelum subuh, siap kami di sana, dihitung dengan kemungkinan macet dan sebagainya, sudah sampai sana. Kenapa? Karena pesawatnya mau berangkat pagi untuk urusan penting dia di Jakarta di mana. Padahal urusan penting duniawi itu ya hanya 100 tahun sudah luar biasa. Ini untuk urusan penting kita nanti saat kita sendirian di alam barzakh, tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada siapa-siapa teman, tidak ada. Penting untuk kita mengikhtiarkan sholat subuh bangun, untuk bisa di awal waktunya, pokoknya diikhtiarkan, ngajinya diikhtiarkan. Orang itu kalau sudah punya keinginan kuat tadi, di bandara sepagi itu jam sekian harus masuk pesawat jam 1, dia sudah bisa ada di sana jam 12, jam 11, dia menunggu. Artinya ada ikhtiar. Malu kita kalau untuk kepentingan kita saja kita luar biasa. Orang itu kalau untuk keinginan dia seleranya, antri di warung makan restoran itu antriannya panjang, tenang saja nikmati itu. Karena dia seleranya dia pengen lagi ngidam, lagi pengen bebek, nasi bebek. Dia sampai ke Madura sana, melewati negeri Syam alias Syampang. Saking masa, artinya dia bisa mengikhtiarkan untuk dirinya, apalagi untuk Allah yang sudah memberi sehat, bisa ini luar biasa, memberi rezeki, memberi hidup. Jadi harus ada ikhtiar. Walaupun tadi niat saja itu sudah berpahala. Kalau tak dilakukan ketika bukan karena keinginannya, tapi karena kondisi dilakukan, dapat pahala 10 kali. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kemudian berikutnya tadi bu, saya sambil diingatkan ya bu, agak-agak lupa pertanyaan-pertanyaannya. Itu ibu tadi Itu abdul yang mana Ustaz setelah sholat tadi baca. Oh gitu. Baik. Jadi bu, setiap selesai sholat, Nabi kita yang afdal adalah mengikuti apa yang dicontohkan yang biasa dilakukan oleh Nabi. Yang paling afdal. Ya, apa itu? Kalau Nabi SAW istighfar 3 kali, lalu Allahumma antas salam, lalu nanti fikir-fikir yang dibaca Nabi, Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Di antara juga yang biasa dibaca Nabi adalah ayat kursi. Kata Nabi, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, lam yamna'hu
ayyadkhulal jannah illa ayyamut, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Maksudnya dia sudah akan menuju surga Allah, cuman dia belum bisa karena dia belum mati. Artinya sampai segitu keutamaannya orang yang membaca ayat kursi, dia sudah punya tiket di surga. Nah, cuman dia belum bisa ke sana karena dia sedang masih hidup di dunia. Nah, jadi intinya baca ayat kursi. Jadi ikuti apa yang menjadi sunnah Nabi, zikir-zikir, doa-doa, selesai. Sesuatu yang lebih utama. Tapi kalau memang ibu ada keperluan tadi, ya, ini harus segera berangkat ke kantor dan sebagainya, ya cukup istighfar lalu berangkat. Nanti zikir sambil perjalanan boleh, karena zikir itu bisa qiyam wa qu'udan wa 'ala junubihim, berzikir saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, saat dimanapun yang baik-baik tempatnya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian berikutnya Bu, tentang apa tadi Bu? Definisi ihsan tadi. Ihsan, oke. Ihsan itu jadi Nabi Bu, mungkin pernah kita sampaikan juga di sini. Nabi pernah didatangi malaikat Jibril yang menyerupai manusia saat Nabi majlis taklim seperti ini. Bersama sahabat-sahabat datang. Lalu malaikat Jibril yang menyerupai manusia, ya, itu bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, jadi diantaranya ini pertanyaan malaikat Jibril yang Nabi menjawabnya. Ihsan itu makna secara bahasa artinya kebaikan. Tapi apa maksudnya ihsan di sini? Maksudnya adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah tadi. Kalau kau tak bisa seolah-olah melihat Allah, maka yakinlah kau pasti sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ihsan. Jadi dimanapun tubuh merasa melihat Allah atau dilihat oleh Allah. Saat berjualan maka dia jujur, dia tidak menipu dalam jual beli. Saat dia bekerja walaupun tidak ada atasannya, dia amanah karena dia sedang melihat Allah atau Allah yang sedang melihatnya. Kalau dia tak mampu merasa sedang melihat Allah, maka yakin Allah sedang melihatnya. Maka dia tak korupsi dan sebagainya. Jadi itu namanya ihsan, tingkat keimanan yang paling tinggi bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Tingkat keberagamaan yang paling tinggi, dia nyambung terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang istri kata suaminya, kalau ada susuk-susuknya nanti jualan, belanja itu uang nanti kembalikan. Dia tak korupsi, dia kembalikan kepada suaminya. Mas, ini ada kembaliannya Mas, yang sampean kemarin suruh beli handphone untuk aku, ini dikembalikan kalau tidak Mas. Sudahlah Dek, kata suaminya, yang penting kamu sudah jujur, sudahlah untuk kamu semua kembalian. Ternyata kembaliannya 10 juta. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, merasa terus melihat Allah atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya tadi tentang dibacakan namanya. Oke, baik. Jadi ini dalam Islam itu, ya, infak itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Semuanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas itu bukan soal terang-terangan atau sembunyi-sembunyinya, tapi soal niat di dalam hatinya. Apakah niatnya itu ingin mencari ridha Allah atau ingin dipuji oleh manusia. Jadi bukan soal terang-terangan atau sembunyi-sembunyinya, tapi soal niat di dalam hati. Ada orang terang-terangan, kata ibu tadi betul, terang-terangan berinfak, tapi niatnya ikhlas. Tadi tujuannya untuk mengajak orang lain juga berinfak. Ayo kita infak sama-sama. Saya misalkan bukan datang orang menyemangati ya, ini pengajian.
atau ini masjid ini butuh pembangunan atau pengajian kita, saya tak nyumbang 10 juta, maksudnya untuk berlomba-lomba, saya semennya, saya batunya, untuk saling menyemangati. Boleh Allah memuji orang yang berinfak terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Dalilnya nanti bisa baca surat Al-Baqarah ayat 243. 243. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang berinfak pada malam hari dan siang hari, sirran sembunyi-sembunyi, wa 'alaniyah atau dengan terang-terangan. Al-Baqarah 274 ya. Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka semua akan dapat pahala di sisi Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut dan khawatir atas mereka. Sebaliknya Bu, yang mau sembunyi-sembunyi juga boleh, karena mungkin dia merasa dengan sembunyi-sembunyi itu lebih mendatangkan keikhlasan. Jadi boleh terang-terangan, boleh sambil tujuannya syiar dakwah, sembunyi-sembunyi boleh, dia sambil ingin lebih menjaga keikhlasan. Yang paling penting bukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyinya, tetapi adalah niatnya. Ada orang sembunyi-sembunyi tetapi tak ikhlas juga. Masa ada? Ada. Dia datang ke masjid sembunyi-sembunyi Bu, memasukkan uang 100.000 sembunyi-sembunyi, lalu kemudian dia duduk di masjid. Dia cerita ke temannya, mudah-mudahan tidak ada yang tahu tadi kalau saya memasukkan uang 100.000. Mudah-mudahan tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan tidak ada yang tahu kalau masjid ini saya sumbang. Sebenarnya dia juga ingin sedang dipuji oleh manusia, ingin disangka ikhlas, padahal sebenarnya dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-duanya boleh. Kemudian Bu, mana yang lebih aman dari riya? Kalau tadi dua-duanya boleh, tapi mana yang lebih aman dari riya? Kata Allah sendiri dalam Al-Baqarah juga ya, ayat 271, ayat sebelumnya. Boleh dibacakan terjemahnya Bu? Ada yang lebih utama memang. Mana yang lebih aman dari riya? Walaupun dua-duanya boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika kamu terang-terangan, infaknya itu baik, atau bukan buruk. Tapi jika sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Jadi memang Bu, namanya manusia, sembunyi-sembunyi itu memang lebih aman dari riya. Makanya Allah sebut lebih baik. Tapi terang-terangan pun itu baik, karena bukan soal terang-terangan atau sembunyi-sembunyinya, tapi tergantung niatnya. Apalagi kalau niatnya untuk mengajak orang lain. Kemudian Bu, tadi tentang hamba Allah tadi, tidak masalah menyebut hamba Allah tadi, mungkin dia ingin mengamalkan, ingin mengambil yang sembunyi-sembunyi. Walaupun terang-terangan tak ada masalah, baik kata Allah. Tapi dia mungkin ingin mengambil yang sembunyi-sembunyi. Cuma tadi Bu, jangan sampai sembunyi-sembunyi tapi juga sebenarnya dia hamba Allah. Sebenarnya dia biar orang penasaran siapa hamba Allah. Ini nanya, siapa sih hamba Allah ini? Apa kata? Mudah-mudahan tidak ada yang tahu kalau aku hamba Allah. Ayo juga dia juga hati-hati. Jadi mungkin maksudnya dia ingin lebih aman, ya boleh, walaupun terang-terangan itu baik, dan tetap nyampe pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu Maha tahu. Maha tahu apa yang terbersih dalam hati, belum diucapkan pun Allah tahu. Apa yang terbersih dalam pikiran kita Allah tahu. Semua Allah tahu. Maka tetap Allah berikan pahala yang terbaik untuk orang yang berinfak pada Allah. Itu. Kemudian berikutnya Bu, tidur. Oh ini baik Bu. Secara umum sama dengan yang pertama tadi. Jadi kalau memang
pertama dulu, poin pertama dulu. Tentu orang melangkah ke majlis taklim, orang sudah punya niat untuk hadir di majlis taklim, itu sesuatu kebaikan, ya, sesuatu kebaikan. Itu perlu kita apresiasi. Itu sudah sesuatu kebaikan. Poin yang kedua, tapi dia setiap datang ke majlis taklim, dia tidur. Kalau niatnya memang hanya pindah tidur, di rumah ada suami dimarahin, disuruh ini, disuruh itu, terus paling enak cuma taklim sudah ini, tidur sudah selesai. Kalau murni niatnya begitu, ya nanti pahalanya tentu sesuai dengan yang diniatkannya tadi. Nilai keberkahannya, kebaikannya ya sesuai dengan niatnya tadi. Tidak mendapatkan yang istimewa, tapi niat dia sudah berangkat, ya ada pahalanya. Dia duduk di majlis ilmu, ada pahalanya. Tapi kalau niatnya hanya begitu, ya dia hanya dapat sesuai dengan apa yang diniatkannya saja. Ya, kecuali begini, bukan niatnya betul-betul mau menyimak, sudah bagus, sudah utama. Cuman ya tadi itu memang dia mungkin punya penyakit atau apa yang suka tiba-tiba nanti. Nah itu bukan di luar kehendaknya. Insyaallah pahalanya tetap sempurna di sisi Allah, karena memang bukan karena keinginannya, memang kondisinya yang seperti itu. Sering-sering aja yang di sampingnya tiba-tiba Allah Akbar. Jadi begitu Bu. Kemudian berikutnya Bu, yang terakhir tadi Khusyuk. Oke, begini tentang keikhlasan dan tentang kegiatan berdagang dan sebagainya. Jadi begini Bu, Allah itu menyukai kemudahan, tidak menyukai kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Di antaranya dalam masalah sholat misalnya, yang lebih utama di awal waktu harus yang utama. Tetapi sholat juga diberi muasa, waktu yang luas. Itu adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah. Jadi di satu sisi Bu, andai misalkan sedang bekerja yang tak bisa langsung ditinggal, berdagang, berjualan, tak bisa langsung ditinggal. Karena kalau ditinggal, mungkin orang marah-marah yang tidak segera dilayani misalkan. Akhirnya atau mungkin tidak aman kalau langsung ditinggal. Ya Pak, saya mau sholat dulu, sampai ambil sendiri, ambil susu sendiri, ambil semua masukkan sendiri. Ternyata orang-orang kita belum siap Bu. Ngambil ngambil 5, gayanya 1. Mungkin sulit kita di awal waktunya karena kondisinya Ustaz. Oke, Allah menyukai kemudahan. Tapi di sisi yang lain tetap dia harus sholat nanti segera setelah kesibukannya selesai. Tetapi di sisi yang lain Bu, kita juga perlu menguatkan ikhtiar kita. Allah sudah sayang kepada kita, maka kita juga harus menunjukkan kesungguhan kita. Ibaratnya begini, seharusnya makin orang itu mengenal dunia, dia makin harus mengenal penciptanya dunia ini. Makin dia laris warungnya, makin lama sujudnya kepada yang telah membuat laris warungnya itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kenal dia. Ibu saja, kita jualan ibu, ternyata tanah itu digratiskan oleh pemilik dari tanah. Ibu bisa dagang di sini tanpa sewa, Bu silakan. Tiba-tiba orang yang punya tanah itu manggil ibu ada keperluan. Saya yakin kita akan memberikan waktu yang terbaik. Makin kita kenal kepada dunia itu, makin kita kenal kepada penciptanya dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin laris Bu, makin lama sujudnya ibu. Terima kasih ya Allah, sudah banyak diberi rezeki yang luar biasa. Dalam hati ibu demikian. Maka seharusnya orang itu makin sehat, makin ibadahnya kuat karena kesehatan dari Allah. Makin karirnya tinggi, makin tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab semua ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau ada investor besar, ibu-ibu jualan, ada investor yang modal besar. Kalau kita bahasakan sekarang, kadang orang cari modal di perbankan syariah misalnya. Lalu kata yang punya modal, saya pengen ketemu, wah yang untuk dulu itu, karena ini yang paling penting untuk menjalankan usaha kita. Tanpa modal ini, ibu tak bisa jalan usaha ini. Maka ibu datangi, kata pimpinan Sankor, kata Pemkot, pertemuan dulu pedagang-pedagang agar kita bisa tata. Datang itu Bu, agar demi kelangsungan usaha ibu. Sedang untuk yang manusia yang perannya kepada kita tidak banyak saja, kita siap mendahulukannya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan berkumandang, dagangan masih banyak-banyaknya. Ibu percepat. Ibu siapkan. Siap. Ibu kalau sudah longgar, segera. Malu kepada Allah sudah diberi rezeki yang banyak, tapi tak bersegera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi ada kemudahan, kita bersyukur. Di satu sisi tunjukkan semangat kita itu, jangan malah memanfaatkan kemudahan itu untuk semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan dari ilmu yang beliau sampaikan bisa kita resapi, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah yang sudah disampaikan Ustaz tadi bisa memberikan kita level yang lebih untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup doa penutup, Ustaz mohon kita berdoa bersama-sama, terutama untuk saudara kami, sahabat kami, kawan kami, Mbak Galuh Ervara Meliani yang saat ini sedang dititipkan Allah sakit. Mohon doanya Ustaz. Pak Galuh ya Bu. Ibu. Baik. Mari kita berdoa bersama dulu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita, memberikan kebaikan dunia akhirat untuk kita, dan kesembuhan untuk setiap yang sakit, khususnya Ibu Galuh Ervara Meliani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda al-hisab. Allahumma rabban nas adhi bil ba'sa ishfi Ibu Galuh Ervara Meliani. Ya Allah, anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi mardana wa mardal muslimin. Anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. La ba'sa qahurun insyaallah, la ba'sa qahurun insyaallah, la ba'sa qahurun insyaallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.